Saya Kirana Asri Fikriani dengan NPM 25212111071. Saya dari kelas C, angkatan 2025. Saat ini saya akan menuntaskan tugas dari UAS mata kuliah apresiasi prosa fiksi mengenai novel berjudul Lakon yang ditulis kemudian. Novel Lakon yang ditulis kemudian adalah karya dari Bode Rizwandi yang diterbitkan tahun 2024 oleh Langgam Pustaka. Memiliki sinopsis dari lakon yang ditulis kemudian menceritakan awal tentang Magdalena, seorang germo yang berhasil mendirikan rumah bordil miliknya sendiri. Rumah bordil tersebut pun berkedok rumah makan. Ia mengambil para gadis muda dari agen-agen tertentu untuk dijadikan seorang PSK atau pekerja seks komersil. Ia memperlakukan mereka dengan tidak berkemanusiaan. Salah satu dari mereka yang bernama Yanti berusaha untuk memberontak terhadap seluruh yang dilakukan oleh Magdalena. Tetapi hal tersebut tidak berhasil. Akhirnya Yanti pun tertangkap oleh Magdalena dan dihabisi secara keji. Dan setelahnya, kisah Yanti beredar di kalangan para PSK lainnya untuk menakut-nakuti mereka agar mereka tidak lagi berani memberontak Magdalena. Setelah itu, cerita selanjutnya menceritakan tentang Sukat, seorang agen yang pandai berbual bahwa ia tengah jatuh cinta terhadap Dahlia, seorang gadis yatim piatu. Awalnya Dahlia menaruh ketidakpercayaan atau kecurigaan terhadap Sukat, tetapi akhirnya ia memilih untuk percaya dan menaruh cintanya terhadap Sukat. Lalu rasa cinta yang besar itu berubah menjadi sebuah pengkhianatan saat Sukat akhirnya menyerahkan Dahlia terhadap Magdalena untuk dijadikan seorang PSK. Tapi Dahlia tidak pergi, ia justru malah menunggu di tempat yang sama untuk menunggu Sukat sampai bertahun-tahun lamanya, sampai akhirnya Sukat datang kembali. Sukat akhirnya kembali berbual, meminta Dahlia untuk mengasihaninya, untuk kembali memberi cintanya padanya. Tetapi Dahlia tidak. Dahlia pun akhirnya membunuh Sukat di tangannya sendiri dan menaruh Sukat di pangkuannya, dan berharap bahwa Sukat tidak akan lagi meninggalkannya. Itu adalah sinopsis pendek yang saya jabarkan. Lalu ada 3 karakteristik yang bisa menjadikan sebuah karya sastra menjadi sebuah pembelajaran. Yang pertama, aspek kebahasaan, yang kedua adanya aspek kebudayaan, dan yang ketiga adanya aspek psikologis. Dan dalam konteks cerita dari lakon yang ditulis kemudian harus dipahami. Yang pertama, jika dianalisis dari segi kebahasaannya, cerita lakon yang ditulis kemudian ini memiliki penulisan yang cukup rumit. Walau bisa dipahami setelahnya, tetapi ada beberapa aspek yang membuat bingung jika dibaca oleh jenjang anak SD, SMP, serta awal SMA. Lalu ada juga dari dalam segi aspek kebudayaannya yang membahas tentang adanya praktik human trafficking atau penjualan manusia dan juga pekerjaan seks komersil yang menjadikan karya ini tidak bisa begitu saja dibaca oleh jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan yang terakhir dari sisi psikologisnya pun cukup dapat menguras dan butuh pengawasan jika dibaca oleh anak sekolah. Karena dalam sisi psikologisnya membutuhkan suatu menguras pikiran kritis pada siswa, sehingga karya dari lakon yang ditulis kemudian ini lebih cocok dibaca atau dijadikan pembelajaran untuk anak dalam kategori jenjang SMA kelas 3 atau kelas akhir, karena mereka cenderung sudah bisa menerima atau memahami makna yang dimaksud dari buku tersebut dan mereka sudah cukup untuk paham apa yang dibahas ya. Selain itu juga mungkin bagi mahasiswa itu sangat cocok untuk walaupun begitu sangat cocok untuk dibahas atau dibaca oleh para mahasiswa. Juga ada apresiasi secara tidak langsung yang dikutip dari Nur Lanida dengan kawan-kawan